Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 tugas fisika. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas kami, yaitu membuat energi alternatif. Nah, energi alternatif yang kita bikin itu adalah generator bohlam. Selamat menyaksikan. Yeay! LKPD 1 bentuk-bentuk energi. Yang pertama, gambar susu dan informasi nilai gizi. Bentuk energi kimia. Jumlah energi 150 kcal. 2. Gambar orang mengangkat beban pada ketinggian. Energi potensial gravitasi. Jumlah energi bergantung ketinggian benda di atas permukaan tanah. Yang ketiga, cara pada telinga dalam 1 detik. Bentuk energi bunyi, suara orang yang berbisik. Jumlah energi 10 pangkat 8 joules. Yang keempat, handphone menyala digunakan. Bentuk energi listrik. Jumlah energi bervariasi tergantung penggunaan dan kapasitas baterai. Contohnya daya cas 5 sampai 10 watt. Yang kelima, gambar lampu menyala. Energi cahaya. Jumlah energi bervariasi tergantung jenis lampu. Contohnya lampu. Gambar air mendidih. Energi kalori panas. Jumlah energi bervariasi tergantung massa air dan perubahan suhu. Gambar mobil bergerak. Energi kinetik. Fungsi. Jumlah energi bervariasi tergantung massa dan kecepatan mobil. Gambar peti menyala, petir menyambar. Energi listrik sangat besar, contohnya melingkar jauh. Yang 9, gambar baterai aki. Energi kimia tersimpan. Terus jumlah energi bervariasi tergantung jenis dan ukuran baterai. Contoh, baterai AA 1,5 watt 250 mAh. Yang ke-10, gambar kipas angin berputar. Energi kinetik gerak. Jumlah energi bervariasi tergantung daya kipas, contoh 50 watt. Berdasarkan hasil pengamatanmu, sebutkan bentuk-bentuk energi dan jelaskan berkaitan dengan apa bentuk energi tersebut. Bentuk energi yang pertama adalah energi kimia. Energi yang dihasilkan melalui proses kimia seperti pada makanan atau baterai. Energi potensial gravitasi. Energi yang dihasilkan akibat posisi benda bermassa dalam media gravitasi. Energi kinetik. Energi yang dimiliki suatu benda karena geraknya, bergantung pada massa dan kecepatan benda tersebut. Energi mekanik, hasil penjumlahan energi potensial dan energi kinetik dalam suatu sistem atau benda. Energi listrik, energi yang dihasilkan oleh muatan listrik, baik muatan listrik yang diam, energi potensial listrik, maupun muatan listrik yang bergerak atau arus listrik. Energi panas, energi yang terkait dengan suhu suatu benda, juga dikenal sebagai energi termal. Juga perpindahan panas, kalor, atau dari satu benda ke benda lain yang merupakan benda energi panas. Energi cahaya, energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya seperti matahari, lampu, atau laser. Energi bunyi, energi yang dihasilkan oleh getaran benda seperti getaran membentang speaker atau getaran pita suara. Energi nuklir, energi yang dihasilkan dari reaksi inti atom seperti reaksi fisi, pembelahan inti, atau reaksi fusi, pembangunan inti. Contohnya energi matahari.
Berdasarkan hasil penemuan dari tabel di atas, satuan yang umumnya digunakan untuk menyatakan besar energi dalam kehidupan sehari-hari adalah berdasarkan hasil penemuan dari tabel di atas, satuan yang umum digunakan untuk menyatakan besar energi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah joule, satuan standar internasional untuk energi. Kalori atau kilokalori umum digunakan untuk menyatakan energi pada makanan dan minuman. Dan watt jam atau kilowatt jam umum digunakan untuk menyatakan konsumsi energi listrik. Oke, semua aktivitas di atas dilakukan dengan menggunakan energi. Yang pertama, identifikasi semua bentuk energi pada gambar tersebut. Nama benda aktivitasnya yang pertama ada solar. Bentuk energinya yaitu energi panas, termai atau energi listrik. Yang kedua, matahari. Radiasi elektromagnetik yang meliputi cahaya panas dan sinar ultraviolet. Yang ketiga, Ki, energi potensial yang berubah menjadi energi kinetik dan energi termal. Yang keempat, ada pria melompat di trampolin. Energi kinetik, energi potensial, elastis pada trampolin. Yang kelima, kabel listrik atau transformasi, yaitu energi listrik. PLTA, energi potensial dan kinetik air untuk menghasilkan energi listrik. Api unggun, energi kalor, panas, energi cahaya. Biomasa, energi terbarukan yang bersumber dari bahan organik seperti tumbuhan dan hewan. Yang terakhir, ada minuman, energi kimia dari gula. Oke, setelah kita berdiskusi mengenai contoh dan bentuk-bentuk energi, silahkan kita diskusikan kembali apakah energi itu. Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Hukum kekeralan energi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat energi dalam berbagai bentuk, seperti energi kinetik, gerak, energi potensial, warna, posisi, atau bentuk. Energi listrik yaitu energi cahaya dan energi kalor atau panas. Dan energi kimia, semua aktivitas yang dilakukan mulai dari bernapas, bergerak, hingga menyalakan lampu melibatkan perubahan atau transfer energi. Satuan energi dalam kehidupan sehari-hari dapat dinyatakan dengan joule, kalori, dan kWh. Nyatakan konversi ke 3N ya. Yang pertama, joule dengan lambang J ke kalori atau KI. 1 joule sama dengan 0,2,3 gram kalori. Dibulat menjadi 0,24 kalori. 1 kWh atau kilowatt hour 1 sama dengan 3/6 kali 3/6 kali 10 pangkat 6 atau 3.600 joule. Kalori ke joule sama dengan 1 kalori 4,184 joule. LKPD 2 perubahan energi. Energi tidak dapat dihilangkan atau dimusnahkan, namun dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Coba eksplorasi animasi Fred mengenai bentuk energi dan perubahan energi. Kemudian, identifikasi perubahan energi yang terjadi pada setiap prosesnya. Jelaskan hasil pengamatan kamu terhadap besaran-besaran yang kamu amati. Variabel apa yang kamu ubah-ubah dalam pengamatan dan variabel apa yang dipengaruhinya. Jelaskan kaitan antar variabel tersebut. Pengamatan 1, keran air, generator, dan lampu. Perubahan energi. Energi potensial air menjadi energi kinetik air saat jatuh, menjadi energi kinetik generator
menjadi energi listrik, menjadi energi cahaya, dan sedikit energi panas oleh lampu. Variabel yang dapat diubah, debit air, ini dapat diubah dengan mengatur keran. Variabel yang dipengaruhi, variabel terikat, kecerahan lampu atau jumlah energi yang dihasilkan. Hasil pengamatan hubungan antar variabel. Semakin besar debit air yang jatuh, semakin cepat roda air pada generator berputar, sehingga semakin banyak energi listrik yang dihasilkan dan lampu akan menyala lebih terang. Pengamatan yang kedua, matahari, panel surya, air yang dipanaskan. Perubahan energi. Energi cahaya matahari menjadi energi listrik, pada panel surya menjadi energi panas untuk memanaskan air. Variabel yang dapat diubah, intensitas cahaya matahari dipengaruhi oleh ada atau tidaknya awan. Variabel yang dapat dipengaruhi, suhu air dalam wadah atau jumlah energi panas yang dihasilkan. Hasil pengamatan hubungan antar variabel. Semakin tinggi intensitas cahaya matahari, yaitu semakin sedikit awan atau tidak adanya awan, semakin banyak energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya, yang pada akhirnya akan menyebabkan peningkatan suhu air dalam wadah. Sebaliknya, jika intensitas cahaya matahari rendah, banyak awan, energi yang dihasilkan akan berkurang dan pemanasan air tidak akan seefektif. Lalu ke pengamatan 3, yaitu yang kita amati adalah sepeda, generator, dan lampu yang menyala. Perubahan energi yang pertama itu ada energi kimia dari manusia yang memakan makanan dan menghasilkan energi kimia, kemudian menjadi energi gerak atau kinetik, menjadi energi listrik, dan menjadi energi cahaya dan energi panas yang dihasilkan dari lampu. Nah, variabel yang dapat diubah adalah kecepatan atau intensitas kayuhan anak. Terus yang kedua, jenis generator. Yang ketiga, jenis beban listrik. Variabel yang dipengaruhi adalah jumlah energi listrik yang dihasilkan, kecerahan lampu bohlam, dan jumlah panas yang dihasilkan oleh lampu. Lalu hasil pengamatan hubungan antar variabel, yaitu semakin cepat sepeda mengayuh pedal, semakin cepat pula generator berputar, sehingga semakin banyak energi listrik yang dihasilkan dan lampu akan menyala lebih terang. Lalu pengamatan 4, yang diamati adalah air keran yang mengalir, generator, dan baling-baling kipas. Perubahan energinya adalah energi potensial gravitasi air menjadi energi kinetik air, menjadi energi kinetik generator, menjadi energi listrik, dan menjadi energi kinetik dari baling-baling. Lalu variabel yang dapat diubah adalah debit atau laju aliran airnya, seperti membuka keran lebih besar atau lebih kecil, ketinggian sumber airnya, sehingga mempengaruhi energi potensial air, ukuran atau desain baling-baling, dan efisiensi generator. Lalu variabel yang dipengaruhi adalah kecepatan putar roda generator, jumlah energi listrik yang dihasilkan, dan kecepatan putar baling-baling. Hasil pengamatan hubungan antar variabel, yaitu yang pertama, semakin besar debit air yang mengalir, semakin cepat roda generator berputar, dan semakin banyak energi listrik yang dihasilkan. Yang kedua, semakin banyak energi listrik yang dihasilkan, semakin cepat baling-baling berputar. Yang ketiga, energi ini menunjukkan prinsip pembangkit listrik tenaga air skala kecil, di mana energi dari air mengalir diubah menjadi energi listrik dan kemudian energi gerak. Lalu pengamatan 5, yaitu intensitas cahaya matahari tanpa awan, panel surya, dan baling-baling kipas. Perubahan energinya adalah energi cahaya matahari atau radiasi dari matahari menjadi energi listrik oleh panel surya, energi gerak atau kinetik oleh baling-baling. Nah, variabel yang dapat diubah adalah intensitas cahaya matahari, yang kedua, ukuran atau jenis-jenis baling, yang ketiga, ukuran atau efisiensinya panel surya. Lalu ada variabel yang dipengaruhi, seperti jumlah energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya dan kecepatan putar baling-baling. Nah, sekarang hasil pengamatan hubungan antar variabelnya.
adalah semakin tinggi intensitas cahaya matahari, semakin banyak energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya, sehingga baling-baling akan berputar lebih cepat. Ini menunjukkan prinsip kerja pembangkit listrik tenaga surya. LKPD 3 Rancangan Bangunan Generator Bohlam. Tujuannya merancang, membuat, dan menguji coba produk teknologi yang mampu energi alternatif terbarukan. Tuliskan alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, papan kayu dengan motif potong sebagai kerangka 1. Yang kedua, dinamo motor listrik kecil seperti pada Tamiya 1. Yang ketiga, lampu LED kecil. Yang ketiga, kabel 2 buah. Yang keempat, karet gelang sebagai penghubung gerak 1. Gear sebagai bagian mekanisme penganggaran. Soken USB yang manual box, instruksi perakitan 1. 3M busa, obeng dan baut. Amplas, voltmeter, multimeter untuk mengukur tekanan yang dihasilkan dinamo. Tuliskan rancangan generator Bohlam yang akan dibuat, jelas fitur dan mengapa. Penjaya demikian, tambahkan gambar serta dimensi. Fitur generator Bohlam: pembangkitan listrik manual, mampu menghasilkan energi listrik hanya dengan digerakkan secara manual, diputar di kayu. Yang kedua, penerangan darurat, dapat digunakan sebagai sumber cahaya lampu sederhana tanpa memerlukan baterai atau sumber listrik eksternal. Yang ketiga, eduksi prinsip fisika, menjelaskan konsep konversi energi mekanika menjadi energi listrik. Yang terakhir, portable, ukuran yang terlalu ringkas, mudah dibawa. Mengapa rancangan demikian? Dinamo berfungsi sebagai komponen inti yang mengubah gerak putar menjadi listrik. Pemilihan dinamo motor kecil seperti Tamiya karena ukurannya ringkas dan cukup menghasilkan daya untuk lampu LED. Gear dan heart gelang merupakan mekanisme transmisi yang mengubah gerakan manual menjadi putaran pada poros dinamo. Karet gelang memungkinkan fleksibilitas dan perakitan yang mudah. Lampu LED dipilih biasanya efisien dalam penggunaan energi dan mampu menyala dengan tegangan rendah yang dihasilkan oleh dinamo manual. Papan kayu memberikan struktur dan dudukan yang kokoh untuk semua komponen, serta sudah memiliki potongan yang memudahkan perakitan. Berdasarkan alat yang dibagikan oleh guru, apakah rancanganmu? Mengapa perubahan? Mengapa demikian? Tidak, karena alat yang dibutuhkan sudah sesuai dengan perencanaan awal dan perencanaan awal sudah optimal, cukup baik sehingga tidak ada alasan atau kebutuhan mendekat untuk melakukan modifikasi. Lakukan uji coba pengaturan tegangan dan menggunakan voltmeter. Tanggal pengukuran 25 Mei 2025. Lokasi pengukuran Perumahan Magnalia Presiden. Waktu pengukuran jam 11.38. Kondisi pergerakan dinamo diputar konstan dengan kecepatan sedang semakin cepat. Voltmeter 01, 2,5, 2,9, 3,1. Apakah nilai voltmeter yang ditunjukkan sesuai dengan nilai tegangan yang dibutuhkan handphone untuk proses charging? Jika iya, uji coba solar charger tersebut untuk mengisi daya baterai handphone. Kemudian ambil beberapa data dan simpulkan. Jika tidak, hal apa yang perlu diperbaiki? Jawab tidak, karena alat yang kita pilih buat adalah generator Bohlam dan tidak ada hubungannya dengan charger HP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.